Buntut pernyataan Ade Armando, sejumlah elemen masyarakat berencana menggelar aksi tangkap Ade Armando dan menggeruduk kantor PSI Yogyakarta. Kalau sampai hari Rabu tidak ada sikap yang jelas kepada PSI terhadap Ade Armando, kita akan habisi PSI. Semua baliho-baliho PSI kita runtuhkan. Kita sah untuk melawan PSI karena PSI tidak mau berpihak kepada Yogyakarta. Setuju? Kita hancurkan baliho-baliho PSI. Ya, ini ancaman politik. Menghina Keraton Jogja, tetapi sudah menghina seluruh rakyat daerah istimewa Yogyakarta. Jogja, Jogja, Ade Armando, Jogja, 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 Ade Armando. Usul pada ketua umum yang masih cilik-cilik itu supaya segera dipecat saja, ngelek-elek partaimu dari Jogja. Ngerti? 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 Politisi PSI Ade Armando meminta maaf karena menyebut politik dinasti sesungguhnya ada di daerah istimewa Yogyakarta. Anak-anak BEM ini harus tahu dong, kalau mau melawan politik dinasti, ya politik dinasti sesungguhnya adalah daerah istimewa Yogyakarta. Gubernurnya tidak dipilih melalui pemilu. Gubernurnya adalah Sultan Hamengkubuwono ke-10 yang menjadi gubernur karena garis keturunan. Saya sekolah di UGM, saya tidak pernah lupa akan sejarah UGM, bagaimana keraton, kampus, dan kampung itu jadi satu. Pada saat itulah peran Sri Sultan Hamengkubuwono IX besarnya minta ampun. Beberapa partai tidak setuju undang-undang keistimewaan. 10 menit saya putuskan ketua panjanya namanya Ganjar Pranowo. Sejak putusan itu undang-undang keistimewaan lahir setelah belasan tahun tidak pernah putus. Menanggapi hal itu, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 angkat bicara. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X angkat bicara. Menurutnya pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta dijalankan berdasarkan undang-undang sekaligus asal-usul budayanya. Namun bukan berarti Yogyakarta menganut politik dinasti. Jika bunyi undang-undang keistimewaan itu juga mengamanatkan gubernur, sultan, dan wakil gubernur Pak Kuala ya melaksanakan itu aja, ya kan, dinasti atau tidak ya terserah dari sisi mana masyarakat melihatnya. Yang penting bagi kita di DIY itu daerah istimewa, diakui keistimewaannya dari asal usulnya dan menghargai sejarah itu. Itu aja bunyi undang-undang istimewanya itu. Tapi kalimat dinasti atau tidak di situ juga gak ada. Sadar bahwa pernyataannya menimbulkan reaksi keras dari sejumlah kalangan, Ade Armando pun meminta maaf. Melalui video ini, saya ingin mengajukan permohonan maaf sebesar-besarnya seandainya video saya yang terakhir tentang politik dinasti telah menimbulkan ketersinggungan dan kegaduhan, terutama di daerah istimewa Yogyakarta. Jadi kita kecewa saudara-saudara, orang yang sebegitu pintar, sebegitu katanya seorang intelektual, gelarnya doktor, tapi ya gitu. Gue parah daripada Jogja, Jogja, Jogja. Ade Armando tangkap dan pecat. Ya. Ade Armando tangkap dan pecat. Ade Armando tangkap dan pecat. Ade Armando tangkap dan pecat. Saya usul melalui caleg PSI Jogja ini supaya usul pada ketua umum yang masih cilik-cilik itu supaya segera dipecat saja, ngelek-elek partaimu dari Jogja. Ngerti? Menghina Keraton Jogja, tetapi sudah menghina seluruh rakyat daerah istimewa Yogyakarta. Dan dalam pernyataannya juga Ade Armando menyalahkan Ganjar Pranowo kemarin. Yang dalam hal ini, waktu itu Ganjar Pranowo memperjuangkan di Komisi 2 untuk keistimewaan Yogyakarta. Dan
Goalnya adalah disahkannya Undang-Undang Keistimewaan nomor 13 tahun 2012. Ini tidak bisa terlepas dari peran rakyat Jogja dan juga teman-teman di Senayan sana. Maka kalau Ade Armando menghina Ganjar Pranowo, juga itu artinya menghina perjuangan dari rakyat Yogyakarta. Betul? Baik, untuk itu kita akan konfirmasi kepada Partai Solidaritas Indonesia untuk menjelaskan kepada rakyat Jogja apa yang dimaksud oleh Ade Armando. Terima kasih. Jogja, Jogja, Ade Armando. PSI sampai hari Rabu untuk melakukan pensikapan yang jelas kepada penghinaan yang dilakukan Ade Armando. Kalau sampai hari Rabu tidak ada sikap yang jelas kepada PSI terhadap Ade Armando, kita akan habisi PSI. Semua baliho-baliho PSI kita runtuhkan. Kita sah untuk melawan PSI karena PSI tidak mau berpihak kepada Yogyakarta. Setuju? Kita hancurkan baliho-baliho PSI. Ya, ini ancaman politik karena sikap PSI yang tidak jelas kepada Ade Armando. Kalau sampai hari Rabu kita sapu bersih atribut-atribut PSI dari Jogja. Ya. Segel sampai hari Rabu. Segel kantor PSI sampai hari Rabu. Oke ya teman-teman, ini sekarang saya akan bacakan pernyataan untuk sinambungan keistimewaan dalam kurung Paman Usman. 1. Mengecam keras pernyataan Ade Armando PSI sebagai tindakan yang tidak memiliki dasar sejarah dan hukum serta memanipulasi fakta-fakta hukum terkait kedudukan keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta. 2. Ade Armando PSI telah melakukan penghasutan secara keji untuk melawan konstitusi perundang-undangan yang sah. Armando layak diseret ke pengadilan. Pernyataan Ade Armando PSI terkategori sebagai konten hoax yang patut diduga melanggar undang-undang tentang penyebarluasan berita bohong dan penyebarluasan informasi yang menimbulkan kebencian dan permusuhan. 4. Menyerukan kepada aparat kepolisian DIY untuk segera menangkap politisi PSI Ade Armando sekarang juga. 5. Kepada segenap komponen masyarakat DIY melaksanakan tanggung jawab sejarah dan konstitusi, menjaga, mengawal undang-undang keistimewaan, sekaligus mendukung dan mengawal Dalam Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Kanjeng Gusti Pakualam X sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY berlandaskan Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta, Senin Wage 4 Desember 2023 atas nama Paman Usman. Warga Yogyakarta desak Ade Armando dipecat dan ditangkap. Puluhan warga yang bergabung dalam kelompok paguyuban masyarakat Yogyakarta untuk Sinambungan Keistimewaan atau Paman Usman mendatangi kantor Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Yogyakarta pada Senin siang 4 Desember 2023. Dalam aksi yang dikawal ketat puluhan personil kepolisian Resort Kota Yogyakarta itu, warga memprotes pernyataan politikus PSI Ade Armando yang menuding adanya praktek dinasti politik di Yogyakarta. Para warga itu berdatangan menggunakan pakaian adat Jawa peranakan, sembari membawa poster bergambar Ade yang disilang pada bagian wajahnya. Pada poster itu tertulis, menghina sejarah Yogyakarta adalah menghina kemerdekaan Indonesia. Kedatangan warga ke kantor PSI DIY di Kampung Muju-Muju, Umbul Harjo itu sempat dihadang personil kepolisian. Setelah negosiasi alot, para warga akhirnya berhasil menggelar aksi di depan kantor PSI Daerah Istimewa Yogyakarta. Perkataan Ade Armando soal dinasti itu telah melukai warga Yogyakarta. Dia adalah kader PSI, maka secara moral politik, PSI sebagai induknya juga harus ikut bertanggung jawab.
kata Widihasto Hosana Putra, salah satu peserta aksi. Sebelumnya, Ade menyinggung gerakan mahasiswa di Yogyakarta yang memprotes politik dinasti Presiden Jokowi dengan majunya Gibran Raka Buming Raka dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Ade dalam videonya di media sosial mengatakan, seharusnya yang dilawan mahasiswa di Yogyakarta itu adalah sistem dinasti di sana, karena gubernurnya tidak memimpin dengan terpilih melalui pemilihan umum atau pemilu, tapi karena faktor keturunan. Diketahui, Yogyakarta menyandang predikat Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Undang-Undang atau UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Salah satu alasan negara memberikan fasilitas itu karena Yogyakarta telah memiliki pemerintahan sendiri sejak 1755 silam, jauh sebelum Indonesia merdeka pada 1945. Dalam aksi itu, mereka PSI mengambil sikap tegas terhadap Ade. Mereka menyatakan tindakan tegas itu harus diambil dalam waktu 2 kali 24 jam sejak aksi itu digelar. Tuntutan kami, PSI harus bersikap tegas pada Ade Armando. Ade Armando harus dipecat sebagai pembelajaran agar tidak asal bicara tanpa tahu sejarah, kata dia. Mereka juga mendesak kepolisian menangkap Ade Armando dan memprosesnya secara hukum. Jika dalam waktu 2 kali 24 jam tuntutan kami tak dipenuhi, kami juga siap mempropagandakan PSI harus hilang dari Yogyakarta. Baliho-balihonya juga harus bersih dari Yogyakarta, kata dia. Selanjutnya, PSI sebut pernyataan Ade tak mewakili sikap partai. Pada hari ini juga kami sampaikan aspirasi dan tuntutan warga ke pengurus pusat. Prinsipnya kami dari PSI adalah partai terbuka yang menghargai keistimewaan Yogyakarta, kata dia. Ketua DPP PSI Aisyah Gray menyatakan, pihaknya meminta maaf atas kesalahpahaman yang timbul dari statement Ade tersebut. Dia menyatakan, pernyataan Ade merupakan opini pribadinya dan tidak mewakili sikap partainya. Kami, PSI, memiliki pendapat berbeda dengan Ade Armando. Kami menghormati Yogyakarta sebagai daerah istimewa dan memahami status Jogja itu bagian yang fundamental sejarah pendirian dan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kata dia. Ade Armando berbicara sebagai seorang individu, seorang warga negara Indonesia yang memilih hak untuk menyuarakan pendapatnya, termasuk di dalamnya memberikan kritik, kata dia. Menurut Aisyah, diskusi mengenai polemik dinasti Yogyakarta harus dilakukan secara konstruktif dengan kepala dingin. Kami terbuka untuk menerima kritik dan diskusi yang membangun dalam rangka menjalankan demokrasi yang sehat dan politik yang riang gembira di Indonesia, kata dia. Seperti diketahui, Ade Armando dan PSI merupakan pendukung dari pasangan calon presiden calon wakil presiden Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. PSI merupakan bagian dari Koalisi Indonesia Maju yang ikut mengusung pasangan ini.